Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ada sebuah kerajaan besar, lahir bukan dari darah bangsawan, tapi dari intrik, pengkhianatan, dan ambisi seorang rakyat biasa. Inilah kisah kerajaan Singosari. Kerajaan yang berdiri dari tragedi dan berakhir dengan tragedi pula. Dari sosok Ken Arok yang penuh kontroversi, kecantikan mistis Ken Dedes, hingga runtuhnya Singosari oleh serangan Jaya Katuang, semuanya jadi bab penting menuju lahirnya Majapahit. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Menurut Prasasti Kudadu, sebelum berkembang menjadi kerajaan besar, wilayah Singosari dulu dikenal dengan nama Tumapel. Daerah ini terletak di wilayah Malang, Jawa Timur, dan pada awalnya masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh seorang aku atau bupati daerah bernama Tunggul Ametung. Pada masa itu, Tumapel hanyalah wilayah bawahan yang belum memiliki pengaruh politik besar. Namun keadaan mulai berubah ketika muncul sosok misterius bernama Ken Arok. Seorang rakyat biasa dengan masa lalu kelam yang dikenal sebagai perampok. Dari kemunculan Ken Arok inilah, arah sejarah Tumapel dan Singosari mulai bergerak ke jalur yang tidak terduga. Menurut kitab Pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15, kisah Ken Arok dimulai dengan cerita yang penuh mitos dan simbol kekuasaan. Ken Arok atau Ken Angrok disebut lahir di desa Pangkur, wilayah timur Gunung Kawi, dari seorang perempuan bernama Ken Endok. Dalam cerita Pararaton, Ken Endok mengandung setelah bertemu Dewa Brahma, yang meramalkan bahwa anak itu kelak akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Setelah lahir, bayi Ken Arok dibuang di kuburan dan dipercaya memancarkan cahaya. Hingga akhirnya ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Masa muda Ken Arok digambarkan sangat kelam. Dia hidup sebagai pengembara, penjudi, hingga perampok. Namun hidupnya berubah ketika dia bertemu Brahmana India bernama Dang Hyang Loh Gawe, yang melihat Ken Arok sebagai titisan Wisnu. Sejak saat itu, Ken Arok mulai diarahkan menuju jalan kekuasaan dan perlahan masuk ke pusat politik Tumapel, wilayah bawahan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh aku Tunggul Ametung. Di Tumapel inilah drama besar terjadi. Ken Arok mengabdi kepada Tunggul Ametung dan jatuh cinta pada istrinya, Ken Dedes, yang dalam Pararaton digambarkan memiliki tanda wahyu keprabon, yaitu cahaya di tubuhnya sebagai pertanda akan melahirkan raja-raja besar. Demi merebut kekuasaan, Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring. Tapi karena tidak sabar, dia membunuh sang empu dengan keris yang belum sempurna dan menerima kutukan bahwa keris itu akan menewaskan 7 turunan. Dengan siasat licik, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, memperistri Ken Dedes, dan pada tahun 1222 mengalahkan Raja Kediri, Kertajaya, dalam Perang Ganter. Sejak saat itu, Tumapel berdiri sebagai kerajaan merdeka. Dan Ken Arok naik tahta sebagai raja pertama yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi, pendiri Wangsa Rajasa yang kelak melahirkan Singosari dan Majapahit. Namun kekuasaannya berakhir pada 1227. Ketika Ken Arok tewas dibunuh oleh keris Empu Gandring oleh Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, yang menandai awal rangkaian tragedi berdarah dalam sejarah Singosari.
Anusapati kemudian naik tahta sekitar tahun 1227. Namun pemerintahannya relatif singkat dan lemah karena lebih sibuk menyabung ayam daripada mengurus kerajaan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Tohjaya, putra Ken Arok dari selir Ken Umang, yang kemudian membunuh Anusapati dan merebut kekuasaan pada tahun 1248. Peristiwa berdarah ini kembali menegaskan bahwa Singosari dibangun di atas intrik dan balas dendam keluarga. Pemerintahan Tohjaya ternyata tidak bertahan lama. Banyak bangsawan dan pejabat istana tidak mendukungnya. Dua tokoh penting, Ranggawuni, putra dari Anusapati, dan Mahesa Cempaka, putra Narasinghamurti, memimpin pemberontakan terhadap Tohjaya. Dalam konflik ini, Tohjaya terluka parah dan akhirnya wafat. Ranggawuni kemudian naik tahta pada tahun 1248 dengan gelar Sri Wisnuwardana. Sementara Mahesa Cempaka diangkat sebagai Ratu Angabaya, pejabat tinggi kerajaan. Pada masa inilah terjadi perubahan penting. Tumapel resmi disebut sebagai Singosari sebagai pusat kerajaan. Catatan penting mengenai perubahan ini tercantum dalam Prasasti Mula Malurung tahun 1255 yang menyebut pengakuan wilayah Kediri dan Jenggala terhadap kekuasaan Singosari. Masa Wisnuwardana dikenal sebagai periode stabilisasi politik setelah rentetan konflik internal. Pada tahun 1268, tahta Singosari diwariskan kepada putra Wisnuwardana, yaitu Kertanegara, raja terbesar sekaligus terakhir Singosari. Kertanegara dikenal sebagai penguasa visioner dengan cita-cita menyatukan Nusantara. Dia melancarkan ekspedisi Pamalayu pada 1275 ke Sumatera untuk menundukkan kerajaan Melayu dan memperluas pengaruh Singosari. Kertanegara juga menolak tunduk kepada Kekaisaran Mongol Yuan di bawah Kubilai Khan. Bahkan pada tahun 1290, dia menghina utusan Mongol dengan memotong telinga mereka. Namun, di balik ambisinya yang besar, pertahanan dalam negeri justru melemah karena banyak pasukan dikirim keluar Jawa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jaya Katuang, Adipati Kediri yang memberontak dan menyerbu Singosari pada tahun 1292. Dalam serangan ini, Kertanegara gugur dan kerajaan Singosari runtuh. Setelah kehancuran Singosari, satu tokoh berhasil lolos dari pembantaian, yaitu Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang kabur ke Madura dan berlindung pada Arya Wiraraja. Kemudian, Raden Wijaya berpura-pura menyerah kepada Jaya Katuang dan diberi hutan tarik sebagai tempat tinggal. Dari tanah inilah, Raden Wijaya membuka pemukiman baru yang kelak dikenal sebagai Majapahit, dinamai dari buah maja yang rasanya pahit. Ketika pasukan Mongol datang ke Jawa pada tahun 1293 untuk menghukum Kertanegara, Raden Wijaya justru memanfaatkan mereka untuk menjatuhkan Jaya Katuang. Setelah Kediri hancur, Raden Wijaya berbalik menyerang Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Peristiwa ini menandai berakhirnya Singosari dan lahirnya Kerajaan Majapahit, salah satu imperium terbesar dalam sejarah kerajaan Nusantara. Raden Wijaya pun menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Itu tadi sekilas tentang kerajaan Singosari yang penuh intrik. Kerajaan Singosari adalah bukti bahwa sejarah bukan hanya tentang kejayaan,
tapi juga tentang ambisi, cinta, dendam, dan pengkhianatan. Dari drama Ken Arok hingga jatuhnya Kertanegara, Singosari menjadi jembatan penting menuju era Majapahit. Dan seperti biasa, sejarah mengajarkan satu hal. Kekuasaan yang lahir dari darah seringkali berakhir dengan darah pula. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.